Pak Ustadz, saya punya pengalaman pribadi nih, teringat zaman dulu sekolah ini Pak Ustadz. SMP, SD? SMA, kuliah gitu kan. Pada saat mau ujian ini Pak Ustadz. Nah, dikasih tahu lah, udah kamu sholat tahajud, nanti minta supaya kamu tuh lulus gitu kan. Yang tidak pernah sholat tahajud, tiba-tiba sholat tahajud karena ingin lulus. Doanya, ya Allah mudah-mudahan besok ujian gampang dan aku bisa lulus. Terus lulus Pak Ustadz. Nah, itu lulus itu dari hasil doa atau memang sudah waktunya atau bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, sekarang kalau kamu itu mau berpikir seperti itu, cari temenmu yang bukan orang Muslim. Lulus nggak dia? Malah juara. Nah, itu, kan sudah jelas. Kan nggak perlu ditanyain seperti itu. Jadi sebenarnya lulus dan tidak itu sebenarnya terserah Allah aja. Loh, kalau kamu lulus ya syukuri aja kan gitu kan. Takdirmu memang lulus. Persoalannya kamu kan bisa lihat grade kamu sekian. Temenmu yang di bawah kamu lulus enggak kan gitu aja. Tetap lulus ya. Nah, kan tetap lulus. Bahkan yang bolos-bolos lulus juga gitu. Nah, di titik itu jangan merasa GR. Nah, itu jadi sombong itu Pak Ustadz? Ya, tetap nanti larinya arah ke sana. Jadi kalau memangnya seseorang berdoa, doanya dikabulkan, coba lihat aja dia dengerin. Dari mana dia? Pasti dia ngomong, saya tahajud ini langsung dikabulkan, kan begitu? Wah. Padahal tahajud itu kan hanya perantara aja. Sebenarnya belum tentu perantara, karena yang tahajud, yang doa minta itu nggak dikabulkan juga banyak. Banyak itu. Ya, betul. Kalau memang kita itu berpikir sebenarnya begini, kita diminta oleh Allah Ta'ala itu berdoa itu karena memang itu ikhtiarnya. Dari sisi ibadahnya itu berdoa hanya kepada Allah. Itu kenapa? Untuk meyakini bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul di titik itu gitu loh. Jadi berdoa itu belum tentu harus dikabulkan, tapi itu masuk ke ranah ibadah. Gitu yang namanya ibadah. Sekarang yakin seseorang atau kamu itu sholat tertib, kemudian mau tanyain kamu yakin masuk surga? Gimana jawab? Lah kan nggak yakin. Iya loh. Gimana? Padahal kamu itu sholat, apalagi cuma doa dikabulkan. Loh, kalau ditanyain lagi, kamu kan sholat sama doa kan tinggi mana nih doa sama sholatnya? Kan sholat otomatis. Lah kamu sholat aja ya biasa-biasa. Maksudnya apa yang spesial di hidup kamu itu kan biasa-biasa aja. Kamu berdoa untuk apa? Untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Pertanyaannya bertahun-tahun ini ada perubahan atau memang biasa-biasa aja? Kan kamu ngerti. Deg-degan juga kalau gitu. Makanya di sini adalah dilalah pas doa dikabulkan sama Allah itu Allah aja ya. Karena yang tidak berdoa ya dikasih sama Allah, yang bukan Islam dikasih sama Allah, yang bukan Islam berdoa dikasih sama Allah Ta'ala, yang bukan Islam tidak berdoa dikasih sama Allah Ta'ala. Syaratnya apa biar nggak kasih terus sama Allah Pak Ustadz? Ya kan nggak tahu. Ini hanya kalau tadi dari ayat tadi agar rezeki itu diberikan, jalan rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala, jelas berbuat baik, mau mendengarkan kajian, selesai tahajud mohon ampun, kemudian memberikan sedekah, infak dan sebagainya, zakat, mal dan fitrah, ini masuk. Ini aja Allah itu hanya memberikan jalan rezeki, nanti diberikan. Paham? Persoalannya itu bukan karena ini terus dapat rezeki. Kalau saya masih belum. Karena malah Allah itu meminta kepada kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang baik, ngikut perintah Allah Ta'ala. Persoalan nanti Allah akan memberikan, itu haknya Allah Ta'ala. Yang penting ini kita lakukan. Selama ini orang hanya cuma nih, kalau kamu mau kaya baca ini, kamu mau kaya baca ini, lah kan hanya cuma baca. Benar. Ustaz, bertanya Ustaz. Tadi yang Pak Tung tadi sampaikan di awal kan bagaimana yang apakah berdoa itu menjadikan hasil yang sama dengan doa kita. Jadi Ustaz, dalam berdoa ini sebaiknya itu kita ucapkan seperti kita memohon ampun dengan
dengan detail atau justru tidak usah diucapkan, Ustaz? Ya, memang kalau untuk urusan akhirat boleh detail, tapi untuk urusan dunia cukup aja. Ya Allah, ya Razak, berikanlah aku rizki yang halal dan thayyib dari ikhtiar yang aku kerjakan. Ikhtiar yang aku kerjakan, berikan aku rizki yang halal, yang thayyib, mudah-mudahan berkah. Amin. Cukup nggak itu? Pengen punya ini, pengen itu kan nafsu semua, dan itu duniawi. Dan duniawi itu kan nafsu semua, dilarang sebenarnya. Tapi kalau memang mau duniawi, cukup itu. Ya Allah, ya Razak, aku mohon padamu, berikanlah kepada diriku rizki halal dan thayyib, dan insya Allah atau mudah-mudahan berkah dari ikhtiar yang aku kerjakan. Amin. Puji Allah. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa kita itu maunya tauhid kita itu lurus. Ya lurus kalian, nggak ada masalah. Mau ikhtiar, nah, monggo ikhtiar aja yang baik. Kan gitu ya. Jadi yang namanya orang dia ikhtiarnya tidak baik, memeras, memalak, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian mencari kesempatan di antara orang-orang yang susah. Dia dapat rezeki dari situ. Dia sholatnya tidak bisa menghapus rezeki yang haram sebenarnya. Tidak bisa menghapus rezeki yang haram. Beda tetap. Jadi sholatnya ya, sholat kan 5 menit setiap hari dicek. Tapi kalau dia makan pakai rezeki yang haram, ya tetap aja tubuhnya ya haram semua. Jadi kita harus memahami, kalaupun umpamanya mau berdoa, insya Allah begitu. Ya Allah, ya Razak, aku mohon padamu, aku telah ikhtiar, berikanlah dari ikhtiarku ini rezeki yang halal, thayyib. Nah, insya Allah atau mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Atau ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ya Razak, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Amin. Itu kita bilang ya Allah, ya Razak, itu sebenarnya kita udah paham bahwa kita mau minta rezeki pada zat yang maha memberi rezeki, tapi kita nggak usah terucap seperti itu, karena nanti Allah yang ngatur ikhtiar kita bagaimana, rajinnya kita bagaimana, kemudian ibadah kita pada saat kita ikhtiar bagaimana, itu kan semua itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid, kan seperti itu. Kalau ada yang kelihatannya dia itu sholat tetapi dia itu cari rezekinya ngawur kayak begitu tadi, nyuri bangunan, nyuri ini, dia sholat walaupun dia haji, yang dia pakai uang haji itu uang apa? Yang pakai dia uang umroh uang apa? Emang boleh uang untuk ngambil pasir, ngambil ini, ngambil marmer diganti dan sebagainya itu dia pakai itu boleh untuk umroh sama haji? Nggak boleh sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Nah, apakah orang dengan kaya di dunia itu dia itu langsung nanti mati masuk surga? Enggak mesti. Apa dia tuh, walaupun dia itu bagaimana kelihatan seperti kelihatan soleh, enggak, Allah itu maha mengetahui. Jadi makanya kita luruskan aja ya, luruskan. Lah orang-orang yang korupsi mau nggak dia ngembaliin uangnya? Nggak mau, nggak ada yang mau kok, nggak ada yang mau, nggak mau kalau nggak ketahuan. Ketahuan aja masih ditutup-tutupi kan gitu ya. Jadi kita harus memahami, hati-hati kalau kita mohonlah akhirat, mohon ampun, terus menerus bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan pada Allah Ta'ala sejak kita dari dalam kandungan ibu kita hingga saat ini. Itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, telah banyak memberiku nikmat dan juga memberiku karunia yang tidak bisa kami hitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, karuniamu sungguh sangat besar, nikmatmu yang kau berikan pada diriku amat sangat besar, kami tidak mampu menghitung ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang tahu yang dulu itu nggak pernah bersyukur, ya harus berani. Ya Allah, jika Kau beri nikmat, Kau beri karunia, aku kufur, ujub, riya, bangga dan sombong, ampuni dosa-dosa kufurku, ujub, riya, bangga dan sombong. Loh, kok bisa kufur? Lah kan nggak pernah lihat bahwa dulu itu yang ngasih Allah. Sampai sekarang pun kadang-kadang berhasil itu saya. Loh, itu kan nggak pernah ada Allahnya. Anak pintar saya nyekolahin,
Anak bisa keluar negeri, saya yang bisa nyekolahin. Anak bisa gini, saya lagi begitu. Mana Allahnya? Enggak pernah. Itu kufur namanya. Dan itu bahkan menjadi fasik seperti itu. Tidak boleh. Nah, disinilah kita harus memahami. Mohon ampun terus-menerus pada Allah Ta'ala. Itu akhirat sebenarnya. Dan akhirat itu kalau kita lakukan, nanti Allah akan memberikan jalan. Dikeluarkanlah jalan-jalan rizki bagi kita. Nanti tiba-tiba kita ada ide, bikin ini ada ide. Nah, di titik ide itu kita jalankan, nggak taunya malah berkembang. Nah, pada waktu berkembang itu tetap ujian dari Allah Ta'ala. Bukan hebat dari ide kita, bukan, itu dari Allah Ta'ala. Setelah itu, kamu kok berhasil nih, gimana caranya? Dulu saya itu susah. Loh, kan ceritanya mesti gitu. Biar orang itu terenyuh. Kalau saya mas senyum aja, kamu itu mau kemana ceritamu kan gitu. Dengan bangga itu. Saya dulu susah, dulu saya anak miskin. Kalau saya tuh lapar, saya ke hutan makan buah. Umpamanya kan begitu aja. Nah, begitu cerita. Kemudian saya bersekolah dengan tekad ini, akhirnya Allah memberikan begini, umpamanya. Walaupun itu, tapi kan kuncrit di situ. Kuncrit. Tapi Allahnya itu hanya sekedar di lisan, dia di hati tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, di titik itulah itu orang itu kufur.